Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis brand loyalty masyarakat pada Pizza Hut. Perkenalkan, nama saya Ira Febrianti. Saya Audrey Dwisya Fitri. Saya Aulia Wulandari. Saya Nazifah Kuratu Aini. Saya Natasha Permatasari. Saya Siti Nur Hidayah. Saya Ramadan Nofri. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan definisi brand atau merek. Menurut P. Kotler 2009, sebuah merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lainnya yang mengidentifikasi satu penjual baik atau layanan yang berbeda dari yang penjual yang lainnya. Menurut Kotler Philip Hermawan, Kertajaya 2010, merek adalah sebuah aset yang mampu menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas dari produk. Di sini ada peran dan kegunaan merek. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek membedakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang loyalitas konsumen. Yang kelima, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada definisi brand loyalty. Brand loyalty merupakan salah satu indikator inti dari brand equity yang jelas terkait dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba umumnya akan melanjutkan pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut atributnya. Lalu tingkatan brand loyalty yang pertama ada switcher atau berpindah-pindah. Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Yang kedua ada habitual buyer atau pembelian bersifat kebiasaan. Pembelian yang berada dalam tingkatan loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya. Yang ketiga ada satisfied buyer atau pembelian puas dengan biaya peralihan. Pada tingkatan ini, pembelian merek termasuk dalam kategori puas bila mereka mengonsumsi merek tersebut. Yang keempat adalah like the brand atau menyukai brand. Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Yang kelima ada commit buyer atau pembeli yang komit. Pada tahapan ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. Berikut adalah profil perusahaan. PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza didirikan pada tahun 1987 yang bergerak di bidang jasa penyedia makanan, terutama pizza dan pasta di Indonesia melalui waralaba yang dimiliki. Sebagai anak perusahaan PT Sribogara Turaya, Perseroan adalah pemilik franchise Yum Internasional yang memegang merek Pizza Hut di Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kapling 1000 Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan kode pos 12870. Profil Pizza Hut. Pizza Hut adalah restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam pizza. Pizza Hut hadir di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1984 dan merupakan restoran Pizza Hut pertama di Indonesia di bawah PT Sari Melati Kencana. Sebagai salah satu produsen makanan siap saji terbesar, Pizza Hut memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanannya. Pelayanan untuk mengantarkan pizza langsung kepada pembeli pun menjadi agendanya. Pizza Hut Delivery kemudian didirikan oleh PT Sari Melati Kencana untuk memberikan pelayanan berupa pengantaran pesan kepada pelanggannya, delivery service. Jadi Pizza Hut Delivery merupakan anak perusahaan PT Sari Melati Kencana yang memfokuskan usahanya pada take away
atau pengambilan langsung, dan delivery atau pengantaran produk Pizza Hut delivery kepada konsumen. Produk yang ditawarkan berupa pizza, pasta, snack, dan minuman yang dapat dibeli secara langsung ke outlet atau take away dan dikirim ke rumah pelanggan atau delivery. Profil responden berdasarkan jenis kelamin. Berikut di sini ada tabel jenis kelamin. Berdasarkan tabel 3.1 mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden jenis kelamin perempuan 70,6% dan responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 29,4%. Maka dapat disimpulkan masyarakat yang menyukai Pizza Hut lebih ke perempuan. Selanjutnya, ada profil responden berdasarkan usia. Berikut di sini ada tabel. Berdasarkan tabel 3.1, usia responden di bawah 17 memiliki persentase 3,5%. Usia responden 17-24 tahun memiliki persentase sebanyak 85,9%. Usia responden 25-39 tahun memiliki persentase sebanyak 7,1%. Usia responden 40-49 tahun memiliki persentase sebanyak 3,5%. Usia responden 50 ke atas tahun tidak memiliki persentase dari hasil pengisian kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen Pizza Hut mayoritas memiliki usia 17-24 tahun. Selanjutnya ada profil responden berdasarkan pekerjaan. Berikut di sini ada tabel 3.3 pekerjaan responden di atas. Dapat diketahui bahwa sebanyak 64,7% responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa. Sebanyak 28,2% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sebanyak 1,2% responden memiliki pekerjaan sebagai wira swasta dan sebanyak 6% responden memiliki pekerjaan lain-lain. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen Pizza Hut memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis statistic buyer, analisis linking the brand, dan analisis complement buyer. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor daripada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Kemudian jawaban netral dalam skala 1,00 sampai 1,75 sama dengan sangat jelek. 1,75 sampai 2,50 sama dengan jelek. 2,50 sampai 3,25 sama dengan baik. 3,25 sampai 4,00 sama dengan baik. Sangat baik. Selanjutnya itu ada hasil analisis switcher. Yang data ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dengan jumlah pengisi yaitu 85 dan yang menjawab tidak pernah yaitu ada 12,9%, yang menjawab jarang ada 64,7%, yang menjawab sering ada 21,2%, yang menjawab selalu ada 1,2%. Jadi rata-ratanya yaitu 2,10, switchernya yaitu 22% dan SD-nya yaitu 0,618. Berikutnya ada hasil analisis habitual buyer. Data ini diperoleh dari pengisian kuesioner yang berjumlah 85 orang. Dan yang menjawab sangat tidak setuju ada 4,7%, yang menjawab tidak setuju ada 5,3%, yang menjawab setuju ada 8,8%, yang menjawab sangat setuju ada 1,2%. Jadi rata-ratanya yaitu 2,36, habitual buyer-nya yaitu 40%, dan SD-nya yaitu 0,594. Lalu yang ketiga ada hasil analisis satisfied buyer. Diperoleh dari pengisian kuesioner ada 85 responden. Yang menjawab sangat tidak puas ada 0%, yang tidak puas ada 8,2%. Lalu yang sangat puas ada 16,5%, yang menjawab puas ada 75,3%, sehingga rata-ratanya yaitu 312 dibagi 85 sama dengan 3,67. Dan satisfied buyer-nya ada 91%, sehingga SD-nya ada 0,624.
Yang keempat ada hasil analisis liking the brand. Dari 85 responden, yang menjawab sangat tidak suka itu ada 1,2%, yang tidak suka ada 0%, lalu yang menjawab suka ada 80%, sangat suka 18,8%, sehingga rata-ratanya yaitu 269 dibagi 85 didapati 3,16, dan satisfied buyer-nya ada 98,8%, dan SD-nya yaitu 0,458. Dan yang kelima ada hasil analisis commit buyer dari 85 responden yang menjawab tidak pernah itu ada 8,2%, yang menjawab jarang ada 47,1%, sering ada 27,1%, selalu ada 17,6%, sehingga rata-ratanya 216 dibagi 85 sama dengan 2,54, dan commit buyer-nya ada 44%, dan SD-nya didapati 0,880. Dari gambar di atas terlihat bahwa merek Pizza Hut sudah cukup baik karena bentuk piramida semakin ke atas semakin lebar. Meskipun tingkat analisis switcher terlihat mengecil, hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi Pizza Hut melalui promosi seperti iklan di televisi dan di internet. Dan terakhir ada kesimpulan dari analisis untuk brand loyalty dapat diketahui urutan pertama bahwa Pizza Hut mempunyai konsumen yang paling banyak pada tingkat liking the brand yaitu 84 dengan responden 98,8% menjawab suka dan sangat suka dalam mengkonsumsi Pizza Hut. Urutan kedua didominasi pada tingkat satisfied buyer yaitu 78 responden 91% menjawab puas dan sangat puas mengkonsumsi Pizza Hut. Urutan ketiga didominasi pada tingkat commit buyer yaitu 38 responden 44% menjawab sering dan selalu menyarankan orang lain untuk mengkonsumsi Pizza Hut. Yang keempat didominasi pada tingkat habitual buyer yaitu 34 responden 40% menjawab setuju dan sangat setuju mengkonsumsi Pizza Hut. Urutan yang terakhir didominasi pada tingkat analisis switcher, yaitu 19 responden, 22% menjawab sering dan selalu berpindah merek pizza. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.